Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003030100, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan definisi ilmu politik. Ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Akan tetapi, jika kita melihat ilmu politik yang lebih luas dari secara rasional dan dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Seperti di Yunani kuno, di Asia yaitu Cina dan India, negara benua Eropa, dan di Amerika Serikat. B. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dalam perkembangan usaha meneliti perilaku manusia, yaitu pendekatan behavioralis. Berkat timbulnya pendekatan perilaku, maka perkembangan beberapa macam analisis yang mengajukan rumus-rumus baru tentang kedudukan nilai-nilai dalam penelitian politik. C. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik, yaitu 1. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai keinginan si pelaku. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan konsep pokok dari politik yang keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif. 4. Kebijakan umum. Kemudian kebijakan umum jadi kebijakan umum para sarjana menekankan dan menganggap bahwa setiap masyarakat memiliki beberapa tujuan yang sama. 5. Pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penelitian nilai-nilai dalam masyarakat. Selain itu, ilmu politik memiliki bidang-bidang di antaranya, yaitu 1. Teori politik, 2. Lembaga-lembaga politik, 3. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum, 4. Hubungan internasional. D. Hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan. D. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. 1. Sejarah. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sejarah ilmu politik, yaitu untuk ahli sejarah melihat dari masa lalu, sedangkan sejarah ilmu politik melihat ke masa depan. Kedua, filsafat. Filsafat adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Yang pertama, sosiologi,
Yang kedua, antropologi. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Yang keempat, psikologi sosial. Yang kelima, geografi. Bab 2, konsep-konsep politik. A. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Jadi, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan kegiatan politik, cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Untuk konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik adalah masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Bab 3, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. A. Pengantar. Dalam ilmu politik sering berjalannya waktu. Ilmu ini mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Pendekatan legal dan internasional telah disusul dengan pendekatan perilaku, pasca perilaku, dan pendekatan neo-Marxis. Selanjutnya muncul dan berkembang pendekatan-pendekatan lainnya seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institusionalisme baru. B. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan ini sering dinamakan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama dalam segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan. 2. Pendekatan perilaku. Salah satu ciri khas pendekatan perilaku ialah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. 3. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitinya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Yang paling ekstrem adalah pemikiran pelopor teori ketergantungan Andre Grenfell yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanya melalui revolusi sosial secara global. Keempat, pendekatan pilihan rasional. Dalam pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar skinke. Dikatakan bahwa manusia politik sudah menuju ke arah manusia ekonomi karena melihat adanya kaitan erat antara faktor politik dan ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan publik. Kelima, pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan ini lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain. Institusionalisme ini
mempunyai banyak aspek dan variasi. Institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbalik ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.